Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tigilianto dengan NPM 21024011030. Di sini saya akan menjelaskan realita konsep Islam rahmatan lil alamin. Yaitu yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah, dan ukhuwah Watoniyah. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Pernyataan ini sangat sering dikemukakan sebagai pemahaman bahwa Islam adalah agama rahmah, kasih sayang terhadap sesama manusia dan alam semesta, serta kontra terhadap kekerasan dan agresivitas terhadap sesama manusia dan alam semesta. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah dan bersifat Islami atau yang diajarkan oleh Islam. Dalil tentang ukhuwah Islamiyah banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Islam mengajarkan umatnya untuk terus menjalin persaudaraan dan menjaga hubungan baik antar sesama. Islam sangat membenci dan mencela perpecahan dan permusuhan. Allah pernah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Persaudaraan bukanlah sesuatu yang datang kepada Anda dengan sendirinya. Bukanlah sesuatu yang dipaksakan kepada Anda dari luar. Persaudaraan adalah sesuatu yang harus Anda lahirkan. Anda tidak dapat memetik kecintaan bila Anda menanam kebencian. Anda tidak akan dapat memperoleh saudara jika Anda bertindak sebagai musuh. Anda tidak akan memanen ketulusan dari orang lain apabila Anda memelihara kemunafikan. Berikut ini adalah realita konsep ukhuwah Islamiyah di kehidupan sehari-hari. Saling bermaaf-maafan, menjaga silaturahmi, dan mengucapkan salam apabila berjumpa. Keutamaan ukhuwah Islamiyah. Dari ukhuwah Islamiyah lahir banyak keutamaan, pahala, pengaruh positif pada masyarakat dalam menyatukan hati, menyamakan kata, dan mendapatkan barisan. Orang-orang yang terikat dengan ukhuwah Islamiyah memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, mereka merasakan manisnya iman, sedangkan selain mereka tidak merasakannya. Yang kedua, mereka berada di bawah naungan cinta Allah, dilindungi arasy ar-Rahman. Yang ketiga, mereka adalah ahli surga di akhirat kelak. Lalu yang keempat adalah bersaudara, karena Allah adalah amal mulia dan mendekatkan hamba dengan Allah. Dan yang terakhir adalah diampunkan dosa-dosanya. Yang kedua ada ukhuwah Insaniyah. Insan berarti manusia, maka ukhuwah Insaniyah merupakan persaudaraan yang cakupannya lebih luas, yaitu antar sesama umat manusia di seluruh dunia. Salah satu ayat yang menjadi dasar ukhuwah Insaniyah adalah surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Ini adalah salah satu contoh potret realitas ukhuwah Insaniyah yang sudah diterapkan di masyarakat, yaitu membangun masjid, bergotong royong membangun masjid tanpa membeda-bedakan dari golongan mana, suku apa, ras apa, dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang menjadi prinsip dasar ukhuwah Insaniyah. Yang pertama, bahwa semua manusia berasal dari satu bapak yang sama. Yang kedua,
bahwa manusia pada dasarnya adalah mulia dan terhormat. Yang ketiga, bahwa Islam adalah agama kebaikan atau agama yang membawa kebaikan. Yang keempat, bahwa Islam menghendaki hidup berdampingan secara harmonis antar umat manusia yang berbeda agama, bahasa, etnis, dan kebangsaannya. Yang ketiga, ukhuwah watonia. Ukhuwah watonia adalah persaudaraan sesama warga yang tinggal di wilayah yang sama. Waton artinya tanah air, tempat kelahiran, tanah tumpah darah, atau kampung halaman. Dengan begitu, kata bentukannya adalah watonia, adalah kata sifat yang artinya berkenaan dengan tanah air atau bersifat ketanah airan. Dalam konteks kita sekarang, seluruh warga Indonesia yang tinggal di Sabang sampai Merauke adalah bersaudara, karena sama-sama tinggal di negeri yang sama. Terkait ukhuwah watonia, Allah juga memerintahkan kita untuk bisa menerima ketetapannya. Seperti di Quran Surat Al-Maidah ayat 48, yang artinya, sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban umat muslim dalam menghargai kerabat lainnya. Ya, meski bukanlah datang dari keyakinan yang sama, namun Allah tetap memerintahkan hambanya untuk bisa menanamkan sifat dan tali persaudaraan. Salah satu contoh ukhuwah watonia yang sudah diterapkan di Indonesia yaitu saling menghargai dan menghormati dari berbagai budaya, suku, ras, dan agama. Namun tidak dapat dipungkiri, masih ada saja oknum yang melalaikan konsep ini. Ukhuwah watonia sendiri mengajarkan kita untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Komitmen ini mesti dibangun dari lingkup terkecil hingga yang paling besar, sehingga dapat diimplementasikan dengan baik. Mulai dari hal-hal sederhana tentang bagaimana berinteraksi dengan tetangga ataupun masyarakat di lingkungan hingga yang lebih besar, seperti bagaimana negara mengatur kehidupan umat beragama agar senantiasa rukun